Warga dikejutkan semburan air setinggi 5 meter hingga mengendangi Jalan Raya Soekarno-Hatta arah dalam kota Surabaya. Pengguna jalan terutama motor terpaksa berhenti dan memutar arah untuk menghindari siraman air. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindari. Semburan ini akibat adanya kebocoran pada sambungan las pipa PDAM bertekanan tinggi. Hasil pemeriksaan sementara, kebocoran pipa PDAM berdiameter 1000 mm ini diduga akibat penurunan tanah. Jadi jembatan kami itu terlihat di satu sisi ada yang melengkung. Artinya ini merupakan teknis karena berada di pinggir sungai, adanya perbedaan lokasi turun. Nah itu, sehingga pipa kami yang harusnya lurus, dia jatuh ketika pas kelihatan pas sambungan las. Petugas segera datang ke lokasi dan menutup kebocoran dan menstabilkan aliran air agar semburan tidak semakin meluas sehingga jalan bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seseorang masuk ke ruang guru di SD Negeri Pondok Pucung 03 Pondok Aren, Tangerang Selatan terekam kamera pengawas. Ia sempat mengangkat kursi yang ada di ruangan guru tersebut. Usai kejadian, kursi ruangan berantakan diduga diacak-acak pencuri. 5 barang berharga serta uang kas sekolah raib dikontol maling. Televisi pun disasar pencuri. Diduga pelaku masuk ke gedung SD ini melewati pagar pembatas sekolah. Mirisnya kasus pencurian di sekolah ini sudah 2 kali terjadi dalam waktu sepekan. Sepertinya pelaku 2 orang mungkin. Bisa lebih juga mungkin. Sementara yang kedeteksi CCTV itu baru 2 orang. Oke. Cara pelaku masuk itu caranya seperti apa, Pak? Dia masuk lewat sini ya, pagar, lorong pagar, kemudian dia lewat jendela, nyongkel ya, tapi nggak mau rusak nyongkel. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian terjadi di SD Negeri Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Waspada kebakaran, ratusan kios di Pasar Kanjengan, Semarang, Jawa Tengah terbakar hebat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minta maaf soal usulan gerbong laki-laki di belakang. Jemaah calon haji Indonesia meninggalkan kota Madinah untuk bertolak ke kota Mekah. Ya, halo pemirsa, pastikan rumah dan toko Anda aman dari api dan potensi kebakaran. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di kota Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga yang rumahnya terbakar menangis histeris, tak kuasa menyaksikan harta benda mereka ludes. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di lingkungan Bakti Lama, Kelurahan Binaraga, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa sore. Material bangunan yang sebagian besar dari papan membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Warga yang rumahnya terbakar menangis histeris menyaksikan harta benda mereka ludes terbakar. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api semakin membesar dan merambat. Api diduga berasal dari salah satu rumah saat dalam keadaan kosong. Pemadam datangnya api udah menyambar ke rumah sebelah, Bang. Dan datangnya pun pemadam itu 2 unit nggak bisa dipakai, supir kabur. Jadi memadamkan apinya ini Kak? Pakai tangan, ini Pak, pakai dari air tarik semua ditampungin, semua air pump kami hidupkan. Warga mengeluhkan lambatnya kedatangan petugas pemadam kebakaran ke lokasi serta peralatan pemadam yang tidak berfungsi saat tiba di TKP. Polisi masih terus mendalami penyebab kebakaran.
Kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Menurut saksi, kebakaran berasal dari panel listrik di basement. Ya pemirsa, ini merupakan video yang diunggah oleh akun Instagram @ims.siregar saat kebakaran melanda di sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk mengevakuasi penghuni apartemen yang masih terjebak di lantai atas. Oleh karena itu, apabila ingin mengevakuasi diri melalui tangga darurat. Tangga darurat kalau dibakar, ini tidak diajukan. Silakan menuju tangga darurat. Tolong diinformasikan. Ya, siapa tahu masih ada saudara atau sanak yang ada di atas. Ya, tolong sampaikan. Tolong sampaikan, Bu. Nggak apa-apa. Tangga darurat. Ya, arahkan ke tangga darurat. Perlahan, Bu. Perlahan. Ya pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi penghuni apartemen keluar dari rumah. Sejumlah penghuni nekat keluar lewat jendela saat kebakaran terjadi di apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat. Panik. Sejumlah penghuni nekat keluar lewat jendela saat kebakaran terjadi di apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis pagi. Sejumlah petugas melakukan evakuasi menggunakan tangga dan tandu. Penghuni yang merupakan lansia dievakuasi menuju lantai dasar. Menurut saksi, kebakaran berasal dari panel listrik di basement, kepulan asap naik hingga ke bangunan dan apartemen. Petugas berhasil memadamkan kobaran api di basement. Dan juga gedenya di panel bawah sampai naik ke atas itu sekitar jam 7 sampai 8 dan sampai sekarang belum selesai. Cuma lagi pemadaman belum selesai, cuma proses evakuasinya. Yang kebakar cuma satu. Panel basement 3. Petugas damkar masih berjibaku mengeluarkan kepulan asap dari basement dan apartemen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan ratusan kios di Pasar Kanjengan, Semarang, Jawa Tengah. Para pedagang korban kebakaran alami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kanjengan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api melahap hampir semua bangunan. Sedikitnya 200 kios lapak ludes terbakar. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api muncul pertama kali dari lapak bagian selatan pasar dan langsung merambat ke lapak-lapak lain. Usai api berhasil dipadamkan, para pedagang korban kebakaran hanya bisa pasrah. Kios dan barang dagangan mereka ludes terbakar. Para pedagang mengaku mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Mereka berharap segera direlokasi agar bisa kembali berjualan. Habis. Terus gimana pun itu nanti Bu? Gimana? Kedepannya seperti apa Bu nanti? Ya pengennya ya segera direlokasikan tepatnya biar gak lama-lama nganggurnya. Ini sudah pola angin banyak ini gimana Bu? Ya habis lah dari nol merangkak. Berapa Bu kemarin kerugiannya kira-kira? Kita stok ya kemarin 40 sampai 50-an. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi akan melakukan olah TKP Kamis siang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang Rabu malam. Api diduga pertama kali muncul dari ruang kepala dinas. Di provinsi, tepatnya pada tanggal
29 April. Kobaran api terlihat membesar dari dalam gedung kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang Rabu malam. Api dengan cepat membakar bagian dalam bangunan dan memicu kepanikan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi. Sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun berdasarkan informasi awal, api diduga berasal dari ruang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Belum ada laporan terkait korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi pun masih dalam pendataan petugas terkait. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Korban meninggal usai menjalani operasi di RSUD Kota. Salah satu korban meninggal dalam tragedi kecelakaan ini dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur Rabu malam. Korban sempat dirawat di RSUD Bekasi selama 1 hari setelah kakinya terjepit selama 10 jam sebelum akhirnya meninggal pada Rabu pagi. Bekasi Timur. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Mia Citra Rumaisa dibawa ke kampung halamannya di Desa Tambak Boyo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wanita 25 tahun warga Tambun, Bekasi ini meninggal dunia setelah sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbuloh Abdul Majid. Saat kecelakaan, bagian kaki korban terjepit di dalam gerbong selama 10 jam dan baru bisa dievakuasi Selasa pagi. Jenazah korban dimakamkan di TPU desa setempat Kamis dini hari. Karena di kaki kanan itu karena yang kegencet hampir sekitar 9 atau 10 jam itu kan kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel terus ngilu gitu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelah dioperasi sih lancar darah ya, cara lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu loh. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan ke atas kan alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya untuk diambil Allah. Jumlah korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. 22 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. Ya, 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke rumah sakit Primaya dan Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban alami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan tim medis. Tak hanya penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Ya, usai berhasil teridentifikasi Selasa kemarin, salah satu korban kecelakaan kereta bernama Arum Anjasari dimakamkan di TPU Cipayung, Jakarta Timur Rabu siang. Proses pemakaman diiringi oleh tangis haru keluarga maupun rekan korban. Pengen pulang ke rumah mama, aku pengen pulang, aku kangen sama mama, aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya ma, nanti aku pulang ya ma, nanti hari Jumat aku pengen ke rumah mama, boleh ya ma, boleh, aku bilang. Tapi ternyata sebelum hari Jumat
Dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, harapan Allah. Ilaha illallah. Hati Sri Lestari begitu hancur. Keinginan Arum Anjasari anaknya untuk pulang ke rumah tak akan pernah bisa terwujud. Sri hanya bisa menciumi foto anaknya saat di pemakaman di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Arum merupakan satu dari 16 korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Tabrakan terjadi saat wanita 27 tahun itu menumpang KRL dari arah Tanah Abang untuk pulang ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Arum meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi menyisakan berbagai kisah pilu. Warganet membagikan momen terakhir salah satu korban saat mengambil raport anak di sekolah. Selain itu, sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Juga diunggah foto seorang pria memeluk box tempat menyimpan ASI perah diduga milik istrinya yang menjadi korban. Tragedi ini juga menyentuh publik lewat kisah 8 korban yang ternyata berulang tahun di hari kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah, sementara laki-laki di ujung. Arifah mengaku pernyataan tersebut tidak tepat. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal usul gerbong wanita KRL dipindahkan ke tengah menuai polemik. Banyak kalangan yang tidak sependapat dengan ide tersebut karena dinilai bukan jalan keluar dari permasalahan keselamatan penumpang kereta. Menyadari pernyataannya kurang tepat, Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas baik pria maupun perempuan. Arifah menambahkan tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Sebelumnya, saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melihat langsung kondisi korban yang didominasi wanita. Ia menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Senin 27 April lalu, kecelakaan maut menewaskan 16 orang penumpang dan puluhan lainnya terluka di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kereta jarak jauh yang melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal usai adanya insiden taksi listrik tertempel kereta di perlintasan tanpa palang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI sudah memasang palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur. Sementara di lokasi, kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafika. Mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa
beberapa kendaraan, tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin menerobos dari palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraan yang mengalami mogok, sehingga memang sering sekali terjadi beberapa kecelakaan di sini. Dan pastinya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki lagi untuk tata ruang kota, khususnya untuk perlintasan sebidang seperti ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Naura Syafika Sutrisno, iNews melaporkan. Anggota DPR Komisi 6 Fernando Ganinduto mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tabrakan di Stasiun Bekasi Timur. Pertemuan kita hari ini tentu mempertemukan. Fernando memberikan perspektif pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini tanggung jawab manajemen Puncak dan Fernando mendesak Dirut KAI mengundurkan diri. Menariknya usulan pribadi Fernando ini mendapat reaksi penolakan dari warganet. Tentu mempertemukan. Ya, ucapan simpati justru diterima Dirut KAI Bobi Rashidin. Netizen menilai terlalu dini meminta Dirut KAI mengundurkan diri, padahal hasil investigasi menyeluruh belum dihasilkan dalam kasus kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Netizen justru meminta investigasi dugaan pengaruh mogoknya taksi listrik Green SM yang tertemper KRL hingga terjadi kecelakaan kereta Argo Bromo menabrak KRL dan menelan 16 korban jiwa. Netizen juga menyoroti ekspresi Dirut PT KAI Bobi Rashidin dalam memantau dan menyaksikan proses evakuasi kereta kemarin. Bobi terlihat lesu, terduduk dengan tatapan kosong dan menuai beragam reaksi netizen. Ya, pemirsa, kedisiplinan warga untuk bersabar di rel kereta api menuai sorotan beberapa hari ini. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah warga masih memaksa menerobos rel kereta padahal suara peringatan kereta sudah berbunyi. Ningga opan. Astagfirullah. Ya, pemirsa, inilah video yang dibagikan warga yang memperlihatkan sejumlah orang yang berlari di perlintasan rel Cimindi, Bandung, Jawa Barat. Meski kereta sudah mendekat dan suara peringatan terdengar, tapi terlihat beberapa orang masih saja nekat berlari menerobos. Dan walaupun tadi menyeberang tapi tidak ada korban jiwa, tapi lagi-lagi pemirsa ya, jangan ditiru. Nah, di lokasi yang sama hari ini lagi-lagi warga membagikan seorang pengendara motor menuntun motornya melintasi rel. Padahal suara peringatan sudah sangat keras, namun pria tersebut tetap nekat melintas dan warga pun panik melihat aksi pria tersebut hingga seorang petugas berlari dan menarik pria tersebut sementara motornya ditarik hingga terjatuh. Beruntung nyawa pria tersebut terselamatkan meski tak sampai menimbulkan korban, namun peristiwa ini menunjukkan betapa kesadaran masyarakat kita untuk bersabar di perlintasan kereta masih sangat kurang. Ampun guys. Baru aja, ya Allah. Ini juga masih bandel, nggak hanya di Jawa Barat, pemirsa, di perlintasan kereta api JPL 349 Stasiun Lempuyangan dan Maguwo, Yogyakarta memperlihatkan mobil yang nekat menerobos palang pintu kereta api. Mobil masih berada di tengah rel ketika palang sudah tertutup. Saksi mengatakan mobil rem mendadak dan sempat ditabrak dua motor di belakangnya. Penjaga jalur lintas sudah mengibarkan bendera merah untuk menghentikan laju kereta. Beruntung warga membantu untuk mengangkat palang pintu kereta api dan mendorong mundur mobil. Dan sekali lagi pemirsa, jangan pernah memaksakan diri untuk melintas rel ketika terdengar suara peringatan
kereta akan melintas. Karena nyawa kita jauh lebih penting dan tidak hanya kita, tapi orang-orang di sekitar kita yang sedang beraktivitas termasuk menggunakan kereta juga sangat penting. Hizbullah menyerang kendaraan milik tentara IDF di kawasan Galilea, Israel. Informasinya usai jeda berikut.